Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Warta Jemaat Lisan hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Panatua Jimis Tomorang atau Sekretariat Gereja. Pelayan firman dalam rangka pertukaran pengkhotbah GKI Minggu. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah GKI Minggu ketiga di Bandung dan Cipasar, kebaktian Paskah 7 GKI Pamanukan Minggu tanggal 17 Mei 2026 dilayani oleh Pendeta Kevin Tresna Marjan dari GKI Pasir Kaliki. Biston pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 waktu pukul 5.30 WIB, tempat gereja, dipimpin oleh Panatua Nining Uningsih. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga akan digabung dengan kegiatan doa menjelang Pentakosta yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 waktu pukul 19 WIB, dilayani Panatua J. Sialagan, Liturgos Ibu Mariawati. Segenap umat diundang untuk hadir dalam kebaktian ini. Persekutuan remaja digabung dengan kegiatan doa menjelang Pentakosta akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 waktu pukul 19 WIB, tempat gereja. Renungan oleh Panatua Ojak Malumban Batu, Liturgos Saudara Samuel Christian. Remaja diundang hadir dalam persekutuan ini. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 waktu pukul 12.00 WIB, tempat gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum PMJ. Sosialisasi beasiswa BBKB. Majelis jemaat mengundang orang tua dan siswa-siswi SMA serta calon mahasiswa untuk hadir dalam sosialisasi beasiswa Badan Beasiswa Klasis Bandung BBKB yang dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026 waktu setelah kebaktian, tempat gereja. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi mengenai beasiswa BBKB. Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sangat kami harapkan. Persembahan syukur tahunan. Dalam ibadah Pentakosta, ibadah syukur tahunan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul 19 WIB, seluruh umat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan
Majelis Jemaat akan membagikan amplop persembahan syukur tahunan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kiranya kita dapat mempersiapkan dengan sukacita persembahan syukur tahunan kita dari sekarang berupa amplop atau celengan. Sekian warta jemaat hari ini. Diundang bangkit berdiri. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 178 bait 1 sampai yang kedua. Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Paskah. Kita sampai pada Minggu Paskah yang ke-7 dengan tema supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tema ini merupakan potongan doa Yesus yang panjang menjelang kematiannya. Nah, apa satu yang dimaksud Yesus adalah bahwa semua kita harus sama rata, sama rasa. Apakah satu itu tidak boleh berbeda? Mari kita hayati ulang arti satu yang dimaksud oleh Yesus. Kita sambut dengan PKJ 118 ayat 1 hingga 2 agar semua orang percaya. Agar semua Orang percaya menjadi satu di dalam Bapa, seperti Yesus di dalam
Bapa di dalam Yesus. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang sangat tulus, agar bahagia orang percaya. Gereja Tuhan di dalam dunia, walau bineka Dia Tunggal Ika, tersebar luas di dalam dunia, di dalam Tuhan Esa adanya. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang sangat tulus, agar bahagia orang percaya. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berilah kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Berita anugerah diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Baik Kristus bagimu. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling
Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah yang telah mengundang dan memampukan kami untuk bisa datang beribadah pada pagi hari ini. Sungguh kami merasa tidak layak untuk datang ke hadirat. Sungguh bukan hanya dunia ini yang dipenuhi oleh kegelapan, melainkan juga pikiran dan hati kami. Maka Tuhan, jadilah terang kami lewat firman yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama. Mampukanlah kami untuk kembali merasa disentuh oleh Tuhan, dan dengannya kiranya hidup kami bisa diubahkan. Untuk itu ya Tuhan, bimbing dan sertailah kami dalam proses kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Dan kami mempercayakan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 hingga 14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 hingga ke-14. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 68 ayat 1 hingga 10, dilanjutkan ayat 32 hingga 35.
jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Tuhan Allah memberikan tempat untuk tinggal bagi orang-orang yang hidup sebatang kara, dan tahanan dibebaskan agar bahagia. Tapi para pemberontak tinggal tanah gondang. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Saat engkau maju perang di depan umatku, saat engkau melangkah di padang belantara, bumi goncang, bahkan langit curahkan hujan, dan Sinai pun bergoyang di hadapan Allah. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Kau siramkan air hujan dengan limpahnya, kau pulihkan tanah gersang milikmu Tuhan, dan kawanan hewanmu menetap di sana. Kau penuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Perhatikan Tuhan memperdengarkan suaranya. Akuilah kemegahan dan kuasa Allah. Allah itu dahsyat dari tempat kudusnya. Dia berikan kekuatan kepada umatnya. Bernyanyilah Bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendara melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 11 dilanjutkan dengan 1 Petrus 4 ayat 5 ayat 6 hingga yang ke-11. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah, dan telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menangguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan, namun juga memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak. Perkenalkan, saya Kevin Tresnamajan, melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Pasir Kaliki, Bandung, dan saya datang membawa salam dari Majelis Jemaat GKI Pasir Kaliki untuk kita semua. Senang rasanya bisa berada di sini dan kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun izinkan saya bertanya satu buah pertanyaan yang tolong dijawab ya Ibu Bapak. Pertanyaannya adalah, apa pertimbangan saudara dalam membangun hubungan atau relasi sama orang lain? Kita persempit aja. Misalnya di gereja ini ya Ibu Bapak. Apa pertimbangan saudara sehingga saudara mau bergaul, punya hubungan, punya komunikasi sama orang-orang yang ada di sini? Apa Ibu Bapak? Atau nggak saling bergaul nih orang-orang di sini, cuma datang terus pulang? Gitu? Oke, kalau gitu kita selesaikan khotbahnya. Begitukah? Apa jadinya? Alasannya apa? Hah? Banyak. Kalau banyak bisa dong sebutin satu. Kan banyak. Apa misalnya? Baik. Orangnya baik Pak, si itu Pak. Ya ada yang begitu ya.
Ada yang begitu? Oh enggak ada. Oke, berarti semua orang di sini jahat-jahat gitu? Enggak lah ya, cuman pada nggak mau ngaku aja. Baik, mungkin alasan kita berhubungan sama orang yang di sebelah ke, yang di depan ke, yang di belakang kita duduk sekarang ini ke, mungkin adalah keramahan. Oh, si bapak itu, si ibu itu ramah, jadi saya mau bergaul sama dia. Atau mungkin ada alasannya, oh iya saya dekat sama si ini karena cara berpikirnya sama. Saya pendapatnya tuh seringkali sama dia, atau bahkan yang rohani gitu ya, ibu bapak kadang pertimbangannya, saya bergaul sama dia karena saya mengasihi dia Pak. Wih, ada yang begitu? Gak ada? Masa gak ada? Mungkin gak mau ngaku ya, malu ngakunya. Gak apa-apa ibu bapak, kita punya banyak pertimbangan, betul? Kita punya banyak pertimbangan, kita punya banyak alasan. Tapi pernah atau enggak kita mempertimbangkan buat berelasi sama orang lain yang pertimbangannya adalah berdasarkan Allah Trinitas. Saya mau deh berteman sama si bapak ini karena Allah Trinitas. Ada yang pernah berpikir begitu ibu bapak? Ada? Ada? Ada aja. Puji Tuhan kalau ada. Tapi mungkin ini jarang kita pikirkan dan rasanya berat banget ya. Pagi-pagi, jam berapa sekarang? 9:30, jam 10 kurang udah ngomongin soal Allah Trinitas karena saya dikasih tema sama Pak Yosafat. Gini nih, jadi saya harus bertanggungjawabkan. Tema hari ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus yang dimana Tuhan Yesus mendoakan para muridnya. Tapi menariknya ibu bapak adalah dalam doa itu Tuhan Yesus bukan cuma berdoa supaya para murid kompak. Bukan Tuhan Yesus berdoa supaya para murid itu enggak berantem. Bukan berdoa supaya para murid itu seragam dalam cara berpikir, cara bertindak dan lain sebagainya. Enggak. Melainkan Tuhan Yesus berdoa secara spesifik dengan bilang menjadi satu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kitanya siapa? Hah? Siapa kitanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama siapa? Ah, gimana nih? Sama siapa? Ya Allah Trinitas. Ya ibu bapak, Bapa dan Kudus. Bapa adalah yang kepadanya Tuhan Yesus berdoa, Yesus adalah yang menaikkan doa, dan Roh Kudus yang menyertai doa itu. Kalau di bacaan kita mungkin cuma dua ya, Tuhan Yesus sama Bapa, karena komunikasinya begitu. Tapi dalam iman percaya kita memaknai ada Roh Kudus juga dalam setiap doa. Maka ini gambaran tentang Bapa, Anak, dan jadi kitanya siapa? Hah? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat benar-benar nih, ingat benar-benar. Ya. Karena pertanyaan dasar yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu ini menentukan apakah Ibu Bapak remedial atau enggak nih katekisasinya dan CD-nya waktu itu. Saya mau nanya nih satu lagi ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama atau beda? Saya ulang ya. Tolong dipastikan jawabnya nih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang sama atau yang berbeda? Hah? Waduh. Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadinya sama atau beda? Waduh. Pribadinya sama atau beda? Beda, Ibu. Bapak beda. Beda.
Yang sama apa? Yang sama hakikatnya. 3 pribadi, 1. Ingat pernah belajar itu di katekisasi? 3 pribadi Allah itu berbeda. Allah Bapa itu berbeda dari Yesus, Yesus itu berbeda dari Roh Kudus. Itulah kenapa Tuhan Yesus bilang, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan kalau sama ngapain Tuhan Yesus bilang begitu? Pemborosan kata. Kalau sama ngapain? Tapi justru karena beda itu disebutkan 3-3-nya. Mereka 3 itu berbeda pribadinya, tapi ada dalam satu ikatan kasih ilahi, ada dalam satu misi, ada dalam satu hakikat yang sama, yaitu sebagai Allah sang sumber kasih. Ketiganya beda, tapi nggak bisa dipisahin, karena ketiganya itu saling mengisi satu sama lain sebagai satu hakikat yang utuh, yaitu Allah. Dan analoginya kita semua pasti udah pernah dengar. Allah Trinitas seringkali digambarkannya seperti apa? Ada yang menggambarkan seperti matahari, ada yang menggambarkan seperti orang punya badan, punya pikiran atau kata-kata, dan punya roh. Ada yang menggambarkan seperti segitiga. Kalau nggak ada satu, kira-kira segitiga bisa disebut segitiga nggak, Ibu Bapak? Jadinya apa? Garis ya, kalau nggak ada salah satu. Nah begitupun Allah Trinitas yang pada dasarnya semua analogi itu mau ngasih lihat, mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah Trinitas itu 3 pribadi yang nggak bisa dipisahkan, karena ketiganya saling mengisi satu sama lain sebagai satu hakikat yang utuh, yaitu Allah. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang menonjolkan diri, nggak ada yang merasa lebih rendah, nggak ada yang merasa lebih hebat dari yang satu ketimbang yang lainnya. Maka waktu Tuhan Yesus berdoa dalam bacaan Injil kita tadi, supaya para murid menjadi satu sama seperti kita, itu bukan cuma permohonan supaya para murid itu jadi seragam, nggak berantem, kompak aja ada yang penting. Enggak, melainkan supaya para murid juga ada dalam relasi yang seperti itu tadi. Seperti Allah Trinitas yang dalam perbedaannya, dalam kepelbagaiannya, bahasa kerennya Ibu Bapak, kepelbagaian. Dalam keberbedaannya mereka bisa hidup saling mengisi satu sama lain dalam ikatan kasih dan misi, visi yang sama. Dan itulah juga ternyata yang secara sadar atau enggak dilakukan sama para murid waktu dalam penantian. Mereka menantikan Tuhan Yesus naik ke surga, lalu menantikan Roh Kudus turun kepada mereka, memenuhi mereka. Dalam ketidakpastian ini kita harus nunggu sampai kapan ini kata Tuhan Roh Kudus akan turun, tapi kapan ya Gusti Allah, siapa ini yang akan menentukan tanggalnya, tanggal berapa. Dalam ketidakpastian juga siapa yang memimpin kelompok ini, orang gurunya udah cabut, udah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Belum lagi ditambah situasi kalau mereka sebenarnya rawan konflik, Ibu Bapak. Karena kita bisa membayangkan ini peristiwa terjadi setelah Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus bangkit. Jadi para murid yang udah berpencar itu, kita bayangkan ya, kita imajinasikan, mereka ketemu lagi tuh kan, ketemu lagi bareng-bareng lagi, terus saling tatap-tatapan. Lah lu, terus yang satu, lah lu kemana lu waktu Tuhan Yesus ditangkap malah kabur lu. Sementara yang satu lagi sangat bisa untuk bilang, lah lu malah menyangkal, gimana sih lu gitu. Sangat mungkin konflik itu terjadi di antara mereka. Tapi dalam situasi seperti itu, mereka menantikan apa yang Tuhan Yesus janjikan dengan berusaha melepaskan segala kepentingan dan perasaan-perasaan pribadi mereka.
Mereka melepaskan semua egonya untuk menyatukan hati dan diri mereka dalam doa. Mereka merendahkan diri demi satu kesatuan bersama seperti Allah Trinitas tadi, yaitu demi kemuliaan dan rencana Tuhan. Udah dah, kita tunggu aja nggak apa-apa. Udah, kita nggak ada pemimpin sekarang nggak apa-apa. Udah, kita nggak tahu juga kapan waktu yang Tuhan janjikan, tapi ya udah, kita tunggu, kita percaya sama janji Tuhan. Kita mau bertindak demi kemuliaan dan rencana Tuhan terjadi. Kita tunggu, kita doain, bukan demi kepentingan mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya Ibu Bapak, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang luar biasa nanti minggu depan kita akan rayakan, yang dahsyat itu lahir dari ketekunan dan kesatuan itu. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua Ibu Bapak hari ini, yang juga adalah para murid Tuhan Yesus juga, bukan? Untuk belajar dan berefleksi. Apakah dalam persekutuan kita sebagai sesama murid? Apakah dalam persekutuan dan kebersamaan kita sebagai sesama murid Tuhan dalam jemaat GKI Pamanukan, kita mencontoh model Allah Trinitas apa enggak nih? Apakah kita sudah belajar untuk mendasari relasi kita, hubungan kita sama yang lain di gereja ini dengan kerinduan, dengan dorongan, dengan hasrat untuk bisa saling mengisi, saling memperlengkapi, saling peduli terhadap yang lain? Atau selama ini masih ada perasaan yang timpang di antara kita, di mana mungkin ada seorang yang merasa lebih tinggi, ada seorang yang merasa lebih rendah ketimbang yang lain. Dan itu terjadi di hubungan kita di gereja ini. Apakah dalam relasi kita sebagai kesatuan murid Tuhan di GKI Pamanukan ini, selama ini kita sudah sungguh-sungguh mau punya komunitas yang meskipun berbeda-beda mungkin, tapi kita justru merasa bersyukur karena dengan perbedaan itu kita diperlengkapi cara pandangnya. Kita jadi punya point of view yang lebih luas. Justru kita merayakan perbedaan itu sebagai kekayaan di antara kita. Atau justru sebaliknya, selama ini kita masih memaknai kebersamaan kita secara keliru, karena mungkin kita membayangkan GKI Pamanukan ini coba aja diisi sama semua orang yang pikirannya sama, pasti maju gereja ini. Padahal seringkali yang begitu justru nggak kemana-mana. Apakah dalam relasi kita sebagai kesatuan murid Tuhan di GKI Pamanukan ini, sebagai satu komunitas yang Tuhan percayakan, kita udah berusaha untuk berempati, berusaha untuk memahami dan menerima perasaan satu sama lain, pertimbangan orang lain yang mungkin enggak sama dengan apa yang kita pikirkan? Ataukah dalam relasi kita ini masih diwarnai dengan keegoisan atau agenda-agenda demi sesuatu yang hanya benar menurut kita? Pertanyaan-pertanyaan tadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa atau perlu Ibu Bapak gunakan untuk menilai yang lain ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memeriksa setiap diri kita masing-masing, saudara dan saya. Karena ingat Ibu Bapak, kita juga ada dalam momen penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Maka salah satu tugas utama kita juga adalah untuk belajar menjadi satu. Menjadi satu seperti mereka. Seperti Bapa, Anak,
Roh Kudus adalah satu. Maka selamat memperjuangkannya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja komunis sambil mengulangi janji baptis kita yang kita ucapkan demikian dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, baik dari arah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam segala kehilafan yang seringkali kami lakukan dengan mementingkan ego kami ketimbang belajar menaati kerendahan hati yang sudah Tuhan contohkan, Engkau masih mengingatkan kami sekali lagi. Engkau mengingatkan kami lagi bahwa kami harus menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Maka dalam syafaat ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami untuk menaikkan doa-doa kami. Terkhusus ketika dalam kesatuan kami sebagai bagian dari GKI Klasis Bandung, kami pun merasa dan ikut berduka serta kehilangan atas kepergian pendeta almarhum Ujang Tanu yang telah Engkau panggil mendahului kami semua. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta menolong kami semua juga untuk meneruskan segala yang baik yang telah pendeta Ujang Tanu teladankan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-Mu dalam segala program dan pelayanan yang ada, dalam segala pergumulan yang dihadapi, perencanaan dan pelaksanaan program dan aktivitas-aktivitasnya, bahkan rencana atau persiapan untuk pemanggilan pendeta, calon pendeta yang dirindu-rindukan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap pergumulan gereja-Mu ini, karena gereja-Mu ini adalah milik-Mu sendiri. Maka Tuhan tolong sertailah selalu dan nyatakanlah selalu kehendak-Mu bagi gereja-Mu ini. Terkhusus kami mau berdoa untuk persekutuan kami yang ada di dalamnya. Biarlah lewat kebersamaan kami di GKI Pamanukan ini dalam segala keberadaannya ya Tuhan, rawatlah dan tumbuhkanlah semangat kesatuan dalam gereja-Mu ini. Hidupkanlah senantiasa semangat kerendahan hati dan cinta kasih di antara kami, supaya lewat persekutuan di gereja-Mu ini ya Tuhan, kasih-Mu bisa secara nyata kami rasakan, bahkan bisa menjangkau lebih banyak lagi orang.
Berdoa juga kami bagi segala pergumulan yang dialami oleh setiap pribadi, berbagai macam lapisan masyarakat hingga pergumulan dunia. Kami berdoa bagi yang sakit ketika kami mengingat Ibu Erna Marlina, Ibu Mulyani, Ibu Sundari, Ibu Yuliana, ataupun nama-nama yang kami sebutkan dalam hati kami masing-masing dan sedang mengalami pergumulan, sakit, pemulihan, atau apapun yang sedang mereka perjuangkan. Biarlah Tuhan menyertai mereka sama seperti Tuhan menyertai kami. Dan biarlah dalam segala pergumulan yang berat itu Tuhanlah yang terus menuntun, menunjukkan jalan bagi mereka agar mereka bisa melihat tetap ada harapan dan masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kiranya Tuhan terus juga berjalan dengan pergumulan yang menimpa dunia ini dan dihadapi dunia ini saat hidup tidak lagi mudah karena ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi, harus dialami oleh dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kami, lapisan para masyarakat, bahkan pemimpin-pemimpin yang punya otoritas. Berikan kami semua hikmat, kebijaksanaan untuk bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik, untuk bisa menyuarakan apa yang benar, untuk bisa tetap peduli dan tetap kritis menyuarakan suara Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, segala pergumulan ini mau kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan dan perantara kami. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah menurut Bilangan 28 ayatnya yang ketiga. Katakanlah kepada mereka, inilah kurban oleh api yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 anak domba jantan berumur setahun yang tak bercela sebagai korban bakaran yang tetap setiap hari. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita sambut dengan lagu tema Lihatlah Cahaya Fajar Pagi. Lihat cerahnya fajar pagi, harapan mereka di Yerusalem. Kuburnya yang kosong kini terang, malaikat berseru lihatlah bangkit. Rencana agungnya menebus pendosa di salib hina. Genap dalam Kristus, bab Yesus telah bangkit dari maut. Maria bertanya, di mana dia ketika melihat kubur yang kosong. Suara Yesus memanggilnya benar, Tuhan nyata hidup lagi. Suara yang membawa harapan sejahtera pun bagi kita, kan terus bergema sebab Yesus telah bangkit dari maut. Satu dengan Bapa dan Roh Kudus kekala, Tuhan Yesus selamanya. Kemuliaan, hormat, kuasa hanyalah
bagi Dia Raja semesta. Kita pun kan bangkit dengan Dia, karena maut telah dikalahkan. Hidup bersamanya, sebab Yesus telah bangkit dari maut. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami berkat dan penyertaan-Mu, syukur atas kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan kami agar berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kita satu di dalam Tuhan, Satu gereja yang esa, marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara Seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat darinya. Kasih karunia dari Allah Bapa senantiasa melingkupimu untuk mengupayakan kesatuan di tengah berbagai ego dan keberagaman. Kerendahan hati dan pengertian yang Kristus teladankan kiranya senantiasa jadi pandu bagi hidup dan langkahmu untuk berlaku dalam keseharian. Kiranya penyertaan Roh Kudus yang menolong dan memampukan senantiasa menggerakkanmu
untuk mengupayakannya dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.